susah ya. Ya wes lah, satu-satu lah ya. Apa ya, satu ya. Oh, sorry. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Masuk ya. Ya, ini yang satunya adalah ini. Saya copy semua dulu ya. Susah ya. Kemarin kayaknya ada alat meja di saya. Nah, gini lah, nah, ini terhapus dulu. Nah, ini lima ya. Ini kita bikin lah 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kita nanti bicarakan yang ini dulu, pergeseran dulu nih. Yang nomor 2 ya. Pergeseran. Oke, ini dan lain-lain ya, nanti ditambahkan dulu sendiri. Terus saya nah, untuk yang pergeseran ya, sebab kedua, pergeseran anggaran. Ya, wah, anak-anak kira nganggo caraku aja ya, biar cepet ya. Edit text. Pergeseran anggaran itu ada 5 ya, ada 5 perkara sih, ada 7 ya, ada 7 ya, ada 7 ya guys. Yang pertama adalah pergeseran ini nih, antar organisasi, antar unit. Taruh sini yang wakil bobo. 1 antar organisasi, tak kecil dikit karena akan banyak nih ya. Cilik lagi. Nah, 2 antar unit organisasi. 3 antar kegiatan, antar program dulu, antar program. 3 antar program, tak kecilin sah ya. Syukur kon dulu aku gambar kon. Yang keempat, antar kegiatan. Yang kelima, antar jenis. Ada dandan ya. Oke, masih kebesaran ya, tak kecilin lagi. Oh, kecilan ya. Naikin dikit. Yang ke-6, antar objek belanja. Yang terakhir ini 7 ini. Ini maksud saya biar lebih visual gitu loh ya, biar lebih visual. Saya ini visual. Nah, naik. Oke. Nah, teman-teman, kita beda ya, kasih warna berbeda. Ini aja. Oke ya, yang ini warnanya berbeda. Nah, yang 5 ini dilakukan melalui Perda APBD.
Ini aja ya, garis saja ya, atau ini. Oke, yang 5 ini melalui perubahan APBD. Kalau yang ini pakai perkada saja. Melalui perubahan perda APBD, ya pakai perda lah intinya ya, tidak pakai perda. APBD. Kalau yang ini melalui ini mau perda saja. Perkada penjabaran APBD. Warnanya agak ganti. Nah, dilihat. Di beberapa kejadian itu lebih enak menggunakan kan ya, ini kayaknya kan ya, kotak ya, segitiga dong. Berubah lagi ya. Ini dia. Terus apa lagi ini ya? Apalagi ini? Nah ini dia. Oh ada lagi. Nanti ini masuk ke mana? Masuk ke ya. Ya gampang nih. LRA. Oke, dia bisa masuk ke LRA atau bisa masuk ke perda APBD. Ya. Lengkungnya tidak benar nih. Ya. Warnanya sih warnanya putih ya, kemudian 2px, lalu ujungnya tanah. Ada kata belum? 4px. Kalau yang ini yang melengkung tadi 4px, warna putih, ujungnya panah. Ya, nah, dia bisa masuk LRA atau harus masuk perubahan APBD ya. Dalam hal apa? Dalam hal ya tidak ada perda. Ya ini atau ditetapkan setelah perda ya, atau setelah perda ditetapkan. Ngerti ya Cah maksudnya? Ya, nah ini ya. Kalau perdanya duluan, jadi intinya tuh perkada itu lebih fleksibel karena bisa dilakukan kapan saja, gitu ya. Perkada ini dilakukan kapan saja. Ya, kalau dia dilakukan sebelum perda, maka dia dimasukkan ke perda. Ya, kalau tidak ada perda sampai akhir tahun, dia masuk LRA. Atau perdanya ada, tapi perdanya duluan daripada perkadanya, maka masuknya ke LRA saja tanpa menjadi perda. Dan nggak masalah karena yang dirubah di perubahan objek dan perincian objek saja dan tidak mengubah organisasi program dan kegiatan. Sebentar, ini saya bagikan untuk teman-teman yang di grup yang tidak melihat ini streaming ya. Streamingnya sih 26 orang sih. Oke, lanjut ya. C. Penggunaan silpa. Pendanaan pengeluaran diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPS KPD
dan atau RKA SKPD. Ya. Kemudian pendanaan, jadi intinya penggunaan silpa itu termasuk dalam perubahan pembiayaan sih menurut saya ya, kalau ada perubahan pembiayaan. Nah, kasusnya barangkali bisa begini ya, kita punya silpa 10. Awalnya yang digunakan di APBD hanya 7 misalnya, kemudian ditambah jadi 9 gitu, pakai perubahan tuh. Tapi kalau sejak awal sudah berencana menggunakan 7, sepertinya tidak perlu ada perubahan APBD lagi untuk penggunaan silpa, karena sejak awal sudah dicadangkan, sudah direncanakan akan menggunakan silpa dari awal. Ini maksudnya kalau ada perubahan ya. Lalu pendanaan keadaan darurat, Pemda mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD. Dalam hal pengurangan untuk mendanai, dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dilakukan setelah perubahan APBD, atau Pemda tidak melakukan perubahan APBD, maka disampaikan dalam LRA. Ya, ini sama nih, keadaan darurat ini walaupun keadaan darurat itu tinggi ya, maksudnya tinggi itu artinya bukan dia menimbulkan sebuah program baru kan sebenarnya, tapi dia bisa juga tidak perlu melalui Perda APBD. Karena gini teman-teman, di masa normal Perda APBD itu hanya boleh 1 kali setahun. Berubah ya. Oh iya. Ya. Kondisi kelima, alasan perubahan APBD. Pendanaan keadaan luar biasa. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan sekali dalam satu anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Ya. Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan atau pengeluaran dalam APBD mengalami perubahan entah naik atau turun lebih dari 50%. Nah, kita lihat nanti nih, COVID ini apakah sampai membuat belanja daerah itu lebih dari 50%? Sepertinya enggak ya. Kemudian ketentuan mengenai perubahan APBD biasa sebagaimana dimaksud diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ya, jadi kriteria luar biasanya cukup menggunakan Perkada. Dalam hal keadaan luar, jadi gini loh, Perkada tentang keadaan luar biasa. Nanti coba cari ya, Perkada tentang keadaan luar biasa. Kita cari contohnya ya. Oh, ini ada nih ya. Nih, oh ini malah pakai perda ini, Perda APBD tentang kejadian luar biasa. Ini tahun berapa nih mereka? Oh, ini masih kriteria nih, ini masih ya, ini yang perdanya si Kabupaten Barito yang ada di screen itu masih kriterianya ya, bukan penetapannya ya. Perkada tentang penetapan. Belum ketemu ya, nanti ya kita cari lagi. Lanjut dulu ya. Oh sorry, ini juga belum dibagikan di grup nih ya. Saya bagikan dulu. Slide nomor sekian, entah nomor keberapa. Karena nggak ada nomor slide-nya ya. Saya sebenarnya sedikit terganggu ya kalau ada bahan nggak pakai nomor halaman, nomor slide terganggu. Dan kamu ya, bukan buatan. Ketentuan mengenai yang ketiga, poin ketiga. Ketentuan mengenai perubahan akibat perubahan APBD ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa diatur dalam Perkada. Poin 4, dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam kegiatan baru dan atau peningkatan capaian sasaran kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran tersebut. Sementara dalam keadaan hal luar biasa, estimasi penerimaan APBD atau pengurangan capaian sasaran kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran. Tahapan dan proses penyusunan perubahan APBD. Tanggal ya, saya
Ya, kita nggak akan hafalkan tanggalnya, tapi kalau keluar di ujian ya saya nggak nanggung gitu ya. Ya, tapi saya ingin Anda memahami prosesnya. Ya, kenapa? Yang nomor satu, penyampaian rancangan perubahan KUA PPS kepada DPRD itu waktunya adalah minggu pertama Agustus. Ya, kok perubahan APBD kok dimulai Agustus ya? Coba kita lihat nomor satu tuh ya. Penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPS kepada DPRD. Lalu disepakati di minggu kedua Agustus, berarti 7 hari sejak disampaikan. Kalau kita lihat poin 1 dan 2 ini kenapa dimulai dari minggu pertama Agustus? Jawabannya karena Agustus kan bulan 8 ya. Karena perubahan APBD harus didasarkan dari LRA. LRA itu laporan relasi semester 1. Ya, maksud adalah LRA semester 1. LRA semester 1 itu baru bisa terlaksana muncul di bulan 7. Kenapa? Kan nunggu bulan 1 sampai bulan 6 selesai. Ya, LRA semester 1 itu isinya adalah realisasi dari 1 Januari sampai 30 Juni. Maka paling cepat baru dibuat ya adalah 1 Juli jam 00.01. Itu kalau kita langsung ngambil data dari SIMDA atau dari SPD atau dari software apapun, aplikasi apapun yang digunakan oleh daerah tanpa adjustment. Biasanya ada adjustment ya. Biasanya ada adjustment, apalagi terkait sama inventory ya, sama persediaan ya, sama apa namanya, kan per semester itu kan harus melakukan apa namanya stok komponen persediaan tuh. Enggak ding, stok komponen per tahun ding. Pokoknya ada penyusuan lah ya. Berarti kalau penyusuannya butuh 3 hari maka atau mungkin seminggu, maka paling cepat LRA itu baru muncul di pekan pertama bulan Juli. Lalu dilihat apakah di LRA tadi ada sesuatu yang bisa mengubah APBD-nya. Perlu nggak dilakukan perubahan APBD? Ada 5 tadi kan, apa namanya alasannya. Apakah di LRA itu ada apa tadi ini? Ada perkembangan yang tidak sesuai dengan KUA, ataukah ada pergeseran yang jenis kegiatan ke atas ya, jenis belanja ke atas ya. Kalau antar objek mah nggak perlu. Apakah ada keadaan yang menyebabkan silpa atau anggaran sebelumnya harus digunakan lagi dan lain-lain ini? Maka teman-teman itu alasan-alasan tadi lah ya yang membuat pemerintah memutuskan, oh kita harus mengajukan perubahan APBD. Disusunlah tentang rancangan perubahan itu kepada DPRD di minggu pertama bulan Agustus. Ya, harapannya supaya minggu ketiga bulan Agustus sudah muncul pedoman penyusunan RKSKPD untuk perubahan. Lalu minggu kedua September sudah ada penyampaian raperda APBDP atau PAPBD, APBD perjuangan ya. Kalau PAPBD, partai APBD, kalau APBDP, APBD perjuangan. Perubahan maksudnya ya, beserta lampiran kepada DPRD, lalu persetujuan bersama di akhir September disampaikan kepada Mendagri dievaluasi, muncul keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil evaluasi, dan pengesahan perda APBD di pertengahan Oktober. Berarti perubahan APBD itu dimulai Agustus, selesai Oktober. Berapa bulan? Agustus, September, Oktober ya. 2-3 bulan. Ya. Baru kemudian penyempurnaan perda sesuai hasil evaluasi ya. Pembatalan perda apabila dilakukan penyempurnaan itu di bulan Oktober semua itu ya. Ini poin 9, 10, 11 ini mulai poin 10 ke atas itu use case-nya adalah atau skenario-nya adalah kalau terjadi pembatalan perda ya. Maka Oktober minggu terakhir atau minggu pertama November sudah dicabut raperdanya. Ini ada yang mau ketoprak nih ya. Apa Senin nih? Cara perubahan anggaran.
Cara perubahan anggaran di SKPD. Oke, setelah ada Perda APBD-nya, setelah ada Perda perubahan APBD-nya atau perkadanya, kan tentu harus diikuti dengan perubahan anggaran di APBD. Maka caranya adalah dengan mengubah DPR. Aduh, ini tidak soundproof ini. Sebentar ya, tak tutup. Banyak gangguan ya. Saya yakin juga teman-teman banyak gangguan kok ya. Sama-sama saling membantu. Cara perubahan anggaran di SKPD lah dengan SKPD. Udah terima kasih aja ya. Dengan mengubah DPA SKPD berarti Perda APBD diikuti dengan perubahan DPA ya, berupa peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan atau menyusun RKA baru, terus juga menyusun DPA baru ya. Ini loh, kalau perubahannya itu tidak menimbulkan kegiatan baru, maka cukup menggunakan perubahan DPA saja. Tapi kalau ada program atau kegiatan baru ya, apalagi unit baru kan ya tadi ya, maka menggunakan RKA, perubahan RKA ya. Mau digambar lagi? Boleh, yuk kita gambar lagi yuk. Gambar terus ya. Saya mau ngomongin masalah perubahan, pelaksanaan perubahan aja lah ya. Perubahan Ini jangan pakai yang ini ya, pakai yang normal aja. Lama, saya pernah seneng tuh bentuknya tuh. Ini penetapan Perda perubahan APBD. Ya, misalnya nih, atau bisa dua ya, atau bisa perkada ya. Bisa perkada ya. Oh, nggak mungkin. Ini perkada. Kalau perubahannya adalah perubahan menyebabkan program atau kegiatan baru. Tidaknya tak kasih merah nih. ini Umi buka ini jeruknya nih. Maka di sini merubahnya di angka. Pegangin banyak dulu. Kalau ini sudah nanti pelaksanaan ya. Ini pelaksanaan. Sorry. Berapa dulu deh? Oke, mari kita bikin panahnya ya. Panah. Ini Ini ya. Ujungnya pakai panah. Ini Ini 4. Ini mau warna apa? Ini kelihatan ya. 5 ini S 7 Kan begini ya. ini 7 Ini kalau ada perubahan program ya, kita kasih keterangan nih. 6 Jika ada penambah perubahan lah ya. Perubahan jenis kegiatan. berapa ini bahasa Inggrisnya? Tidak, jadi kita harus selesai. Bahasa Inggrisnya 2 dan 6 ya dek? Ini 6 ya dek? Ini 6 bukan dek? Dek, selesai dulu dong. Oke, kemudian
Ya, kalau dia menyebabkan perubahan kegiatan baru, ini gini aja deh. Tak balik aja deh. Tuh. Dek, yang ini dek. HP-nya siapa yang pegang? Wah. Oke. Oke. Nih, dek, Oke. ini berapa nih? Oke. Oke. 7 ini